Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Mulia Septiani Effendi dengan NPM 213015032 kelas A1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Ilmu Negara, yaitu teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan. Yang pertama ada pengertian kekuasaan. Kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau orang lain agar mereka menanggapi keinginan dan tujuan mereka yang memiliki kekuasaan itu. Selanjutnya ada dua sudut pandang kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan yang hanya bisa dilihat di arena politik. Kekuasaan itu disebut monoform. Dalam realitas kehidupan sosial, kekuasaan tidak terbatas pada satu bidang, tetapi terkait dengan kekuasaan lain, sehingga kekuasaan tidak lain, tetapi mengambil banyak bentuk yang bisa disebut poliformis. Selanjutnya, kekuasaan terbagi tiga menurut Belling yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Satu, sifat fundamental. Selama manusia masih ada, maka kekuasaannya akan selalu menjadi sarana untuk melaksanakan kehendaknya. Yang kedua, sifat abadi. Kekuasaan tidak akan pernah hilang, kekuasaan akan tetap ada selama manusia itu ada. Yang ketiga, sifat multiform. Kekuasaan tidak hanya berada pada satu bidang kehidupan, tetapi dia ada dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti kekuasaan majikan terhadap buruhnya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di teori pembenar kekuasaan. Kekuasaan teokrasi itu adalah yang langsung dan tidak langsung. Teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara yang memerintah sebagai titisan Tuhan. Keberadaan suatu bangsa di dunia ini ditentukan oleh kehendak Tuhan, dan oleh karena itu, oleh mereka yang memerintah atas Tuhan. Selanjutnya, di sisi lain, sistem pemerintahan teokratis tidak langsung yang memerintah bukan Tuhan itu sendiri, tetapi seorang raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Selanjutnya, teori kekuasaan meliputi fisik dan ekonomi. Posisi manusia ketika tidak ada syarat dalam keadaan alami, bangsa belum terbentuk dan masyarakatnya masih kacau. Menurut Thomas Hobbes, prasyarat penting untuk menjadi raja adalah orang yang kuat secara fisik, yang melampaui orang lain untuk mengatasi semua gejolak yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, ekonomi. Tokoh dari teori ini adalah Karl Marx. Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx adalah sandarannya yang disebut historisch materialisme, yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Selanjutnya, teori yuridis. Yang pertama ada patriarchal. Masyarakat hidup dalam kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Kepala keluarga adalah primus inter pares, itu berarti dari mereka karena sifatnya yang luar biasa, kemudian dia menjadi orang yang disegani. Yang kedua ada patriarchal. Raja memiliki kepemilikan atas wilayahnya sehingga semua penduduk wilayahnya harus tunduk padanya. Yang ketiga, perjanjian. Raja sama sekali ada di luar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya. Selanjutnya masuk di ajaran kedaulatan. Kedaulatan bahasa aslinya sovereignty, bahasa Latinnya superlativitas yang artinya yang tertinggi. Arti dari kedaulatan adalah sebagai berikut. Kemerdekaan, negara ini bebas dan merdeka. Kekuatan tertinggi, negara paling kuat. Kekuatan, kemandirian, dan kekuasaan membutuhkan kekuatan. Jean Bodin percaya bahwa kedaulatan adalah kekuatan utama untuk membuat undang-undang di negara yang unik, asli, abadi, dan tak terpisahkan. Kedaulatan dibagi atas dua, kedaulatan intern dan kedaulatan ekstern. Selanjutnya masuk di teori kedaulatan, yang dimana ada 4 kedaulatan di dalamnya. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Otoritas tertinggi yang dimilikinya adalah Tuhan. Penganutnya sebagai berikut: Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Kedua, kedaulatan negara. Kedaulatan adalah milik bangsa yang menghasilkan hukum. Negara dianggap satu-satunya yang membuat hukum. Penganutnya adalah Jean Bodin dan George Jelinek. Yang ketiga, kedaulatan hukum. Kedaulatan dan rakyat harus mematuhi hukum. Semua tindakan harus sesuai dengan hukum. Setiap individu memiliki rasa kesadaran hukum. Yang keempat, kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Sering disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.